Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan mengenai jalan keluar juz Quran, membahas halaman 14 dan 15 dari juz tertentu. Yang bahasannya ini ada 3 pokok berkenaan dengan prinsip dasar, langkah umum, dan langkah khusus. Sedangkan yang dibahas adalah prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar bahasanya didasarkan pada surah yang ditemukan dari jumlah ayat yang terdapat pada halaman 14 dan 15. Yang saat ini yang hendak kita pahami bersama adalah jalan keluar juz 26. Juz 26 itu pada halaman 14 dan 15. Kalau dihitung jumlah ayatnya ada 41. Sedangkan angka 41 itu kalau dilarikan ke surat atau surah, jatuhnya adalah surah ke-41, yakni surah Fussilat. Fussilat berarti yang dijelaskan, penjelasan yang rinci dan detail. Ini sudah menunjukkan bahwa akan menjadi masalah tersendiri bagi orang-orang juz 26 apabila dia tidak mendapatkan kejelasan yang rinci, yang detail tentang segala sesuatu. Kalau orang tertentu itu hanya penjelasan umum itu saja sudah bisa menerima, juz 26 pada umumnya merasa tidak cukup. Rupanya 6-nya itu yang selalu menghendaki supaya berbagai kaitan di antara faktor-faktor atau variabel atau hal-hal yang terkait dengan suatu urusan atau permasalahan itu harus bisa ditemukan hubungannya untuk memperoleh kejelasan yang menurut dia itu sempurna. Surah 41 itu jumlah ayatnya 54, yang kalau dijumlahkan 41 dan 54 itu 95. 95 kalau dipadat menjadi 14, sedangkan 14 itu cermin dari 41. Ini juga memberikan isyarat. Kadang-kadang juz 26 itu kalau berbicara atau menyelesaikan satu perkara, kadang-kadang itu juga suka berputar-putar. Di samping kalau bicara itu kadang ya berputar-putar itu sering tidak langsung pada sasaran. Jadi masih ngomong sana kemari dulu sampai pada akhirnya pada maksud tujuan yang pokok. Ada kecenderungan seperti itu. Pun ada 2 tipe yang berbeda nanti ada penjelasan. Sedangkan Fussilat itu kalau dihitung nilainya adalah 74 karena tak huruf ketiga, lam huruf kedua 3, shad huruf ke-14 dan 20. Nah, shadnya 2 kali berarti 28.
Penjelasan yang rinci, permintaan tentang penjelasan yang rinci, itu dampaknya juz 26 itu menjadi tidak mudah menerima pandangan. Karena itu ya perlu strategi khusus untuk mampu memberikan pandangan, memberikan masukan kepada orang-orang juz 26. Dia tidak cukup hanya penjelasan yang bersifat global, ia selalu membutuhkan kejelasan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam apa itu percakapan sehari-hari itu bahasanya itu bisa dikenali. Iki hubungannya opo, misalnya begitu. Hubungannya di mana? Ini hubungannya apa? Bisa seperti itu bagaimana? Omongan-omongan seperti itu akan banyak dilontarkan, omongan yang sejenis itu. Karena ada kebutuhan segala sesuatu itu sifatnya detail, rinci, karena itu dia suka juga berbicara yang jelimet. Ini ditambah dengan asy'ariyahnya. Asy'ariyah itu penyair. Penyair itu ngomong apa itu sesuatu yang sedikit itu kan bisa dipanjang lebarkan jadi kemana-mana. Nah, itu yang membuat kadang-kadang pembicaraannya itu menjadi berputar-putar. Akan tetapi karakter juz 26 itu terbelah menjadi dua. Hari ini yang tanya berapa orang ya? Oh, 2 ya. Kalau itu ngajinya setengah jam aja ya. Ya. Terbelah munfatir. Jadi nilai 95 itu adalah kata munfatir. Pribadi itu ada tipe A dan tipe B pada juz 26. Yang pertama itu orang yang suka berbicara berlebihan. Suka bicara berlebihan. Banyak bicara, bahkan lebih banyak dari orang pada umumnya. Ini tipe 1. Gandengannya, kalau yang muncul itu tipe yang pertama ini, yaitu biasanya banyak tastaksur, banyak mengharap. Jadi dengan banyak bicara itu, di balik itu ada banyak harapan, dan juga dalam banyak hal itu maunya ingin cepat. Nggak serantanan. Bahasa Indonesia apa nggak serantanan? Ya pokoknya segala sesuatu itu maunya cepat gitu aja. Ini tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua itu menutup diri, karena 74 itu al-mudasir. Hijarah itu 54 itu membantu. Jadi di satu sisi ada yang banyak ngomong, tapi ini juga bisa terjadi pada dua-duanya. Karena itu kadang-kadang sulit ditebak. Juz 26. Satu ketika itu dia diajak bicara enak, banyak bicara, bahkan kadang-kadang bagi orang lain bisa nyebelin. Nah, tapi di saat yang lain, pas diminta bicara itu nggak mau, dia diam. Nah, ketika dia menutup diri, tidak mau membuka diri, nah itu sering yang terjadi karena adanya munculnya keangkuhan dan kesombongan, marohan dan istakbaroh. Ya, angkuh dan sombong dalam bahasa Indonesia ya dianggap sinonim. Tapi kalau dari telaah hurufnya itu menunjukkan hal yang berbeda, karena marohan itu dari min roha, kemudian
Istakbaro itu dari kaf, bakro. Kalau sombong itu diawali huruf dasarnya itu kaf. Kaf itu merasa cukup. Jadi orang yang dikatakan sombong itu orang yang merasa cukup. Karena itu dia merasa tidak perlu bantuan, bisa mengatasinya sendiri, bisa memenuhi semua kebutuhannya. Itu takbaronya. Sedangkan yang maroha, mim roha, itu mim itu anur. Jadi angku itu merasa punya kemampuan untuk menjelaskan segala sesuatu. Dia merasa lebih ngerti sehingga tidak butuh penjelasan orang lain. Ini bedanya angku atau marohan dengan istakbar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu angku dan sombong. Jadi dua hal yang berbeda, bukan sinonim. Yang tipe 1 itu 95, 54, 54, 54. Itu kalau di jumlah angkanya 257. Sedangkan yang tipe 2, 74, 54, 41, dan 50, kalau di jumlah 219. Nanti kita lihat ayatnya. Yang tipe 1, 257, kalau dirujuk pada surah 2 ayat 57, maka pada ayat tersebut ada bagian ayat yang berbunyi wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi banyak berbicara bagi juz 26 yang perlu diwaspadai ialah kalau jatuh pada kedzaliman, pada omongan-omongan yang tidak selaras dengan syariat, omongan yang memperdaya, omongan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu yang perlu diwaspadai ketika sedang berada pada kondisi atau tipe yang pertama ini. Sedangkan yang kedua, tadi yang tidak mau bicara, jadi diam, ditanya yang nggak jawab, apa itu berusaha mengundurkan diri, tertutup, termasuk tidak mau mendengarkan orang. Karena itu ayatnya mengatakan ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. Nah, kalau anak pada orang tuanya itu bisa demonstratif. Jadi orang tuanya ngomong itu ininya ditutup telinganya. Ya. Kalau tidak secara samar, ya seakan-akan mendengar, tapi sesungguhnya dia tidak mendengar. Jadi semua omongan, semua nasihat itu akan lewat saja. Ini yang bisa terjadi. Ini tidak selalu terjadi, maksudnya bisa terjadi. Hanya banyak kejadiannya. Ini ayatnya. Baik, saya lanjutkan. Tetapi kedua-duanya, tadi kan ada dua panah, kedua-duanya. Tipe yang satu ataupun tipe yang kedua itu pengaruhnya sama. Bahwa keadaan itu sebenarnya bisa menjadi beban tersendiri. Hamlan menjadi beban tersendiri. Dan juga menjadi siksaan. Soal ibu itu angkanya 41. Jadi dalam pemilihan gaya perilaku baik tipe A maupun tipe 2, tipe B, tipe 1 atau tipe 2, itu kalau sering berlangsung, mungkin karena ini bertentangan dengan
nuraninya, maka itu menjadi beban, kadang menjadi beban dan siksaan. Tidak ada penjelasan, itu juga bisa menjadi beban dan siksaan tersendiri. Ketika ia butuh menjelaskan, tetapi mungkin tertahan oleh kemarahan, keangkuhan, dan semuanya membuat dia tidak menjelaskan, itu juga menjadi beban dan siksaan tersendiri. Dan juga ketika ia merasa tidak butuh penjelasan orang lain, karena itu dianggap tidak manfaat, tidak berguna, atau remeh, itu sebenarnya juga bisa mengganggu perasaannya, menjadi beban tersendiri. Karena di sisi lain, kebutuhan hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan sosialnya itu tinggi. Karena itu ketika berbuat yang bisa menyakiti orang lain, sisi lain di situ terjadi konflik, lalu akan ada beban dan siksaan. Kalau itu berlangsung sering, maka akan muncul penyakit-penyakit psikis, yakni cemas, muncul kekhawatiran yang berkepanjangan, yang apabila kecemasan itu berkepanjangan, itu lama-lama bisa jadi depresi. Terus kemudian merasa lelah, walaupun dalam keadaan yang tidak wajar. Dalam keadaan yang tidak wajar. Dari ukuran pekerjaan yang dilakukan, itu tidak terlalu keras, tapi payahnya itu nemen gitu. Dalam kondisi yang lebih parah, itu bisa terkena apa itu istilah medisnya, neurastenia. Neurastenia itu akibat dari ketidaksiapan atau penolakan terhadap lingkungannya, terus menjadi lunglai, menjadi lelah, lemah. Jadi saraf-saraf persendiannya itu seperti lemah, tidak berdaya. Itu bisa terjadi seperti itu, dan juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Kesulitannya, ya. Dari fa itu pandangan, juga berarti proses. Berarti kesulitan yang dihadapi ialah sering mengalami kesalahan dalam memandang atau mengambil pengertian tentang sesuatu. Sesuatu yang dikira bagus ternyata terjadi sebaliknya. Dan juga yang buruk ternyata baik. Yang benar jadi salah, yang salah terpandang benar. Itu dari segi pandangan. Kemudian ada hambatan proses. Ketika dikuasai ada beban dan siksaan batin, ada cemas, menimbulkan kesulitan, juz 26 bisa terhambat dalam setiap kegiatan yang membutuhkan proses lama. Ada kegiatan-kegiatan yang untuk menuntaskannya, menyempurnakannya itu membutuhkan waktu panjang. Ini yang namanya proses. Yang begini ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Akhirnya proses yang panjang tidak bisa diselesaikan. Lalu shotnya menunjukkan kesulitan pada langkah awal untuk menyusun rencana atau untuk memulai pekerjaan. Kalau sudah muncul ini gangguan pada shotnya, maka sudah mulai suka menunda-nunda. Sebenarnya satu pekerjaan itu mampu untuk dilaksanakan, tapi untuk memulainya itu berat. Setiap kali mau mulai nggak jadi lagi. Ya kalau mahasiswa itu misalnya biasanya itu pada waktu menyelesaikan tugas atau tugas akhir apa skripsi itu
sudah duduk semuanya sudah disiapkan, laptop sudah ada di depannya, terus apa ini ya merasa mungkin butuh menyiapkan minum, menyiapkan camilan, akhirnya sibuk dengan minuman dan camilan. Terus mau nulis masih merasa perlu cari bahan lagi, terus buka browsing, akhirnya semalaman habis untuk browsing aja, pekerjaannya nggak dilakukan. Jadi sering gagal pada langkah awal, Dan juga rencana-rencana yang sudah disusun itu lebih banyak bubarnya daripada terlaksananya. Ini beberapa kesulitan yang bisa dialami. Kemudian lam itu manusia juga berarti bayi. Karena itu juga berarti cikal bakal bagi pertumbuhan. Karena itu juga bisa diartikan benih. Karena itu ini kaitannya dengan rencana. Apa yang sudah dibangun, benihnya sudah ada. Yang harusnya itu dipelihara untuk tetap berkembang, akhirnya gagal. Benih itu bisa saja termasuk ide-ide yang kecil yang itu bisa dikembangkan, tapi ya karena sedang bermasalah akhirnya tidak berkembang. Karena itu 2-3 itu kalau dipadat menjadi 5 itu tangan itu berarti jangkauan atau tujuan. Jadi karena itu dasarnya sudah ada, benihnya sudah ada, tapi butuh perkembangan. Karena tidak berkembang maka tujuan tidak tercapai. Nah, ini juga diperkuat karena lam itu langsung terkait dengan tak. Lam ini langsung terkait dengan tak. Taknya 3 ini menjadi 26. Karena itu pengertian benih itu juga mengarah pada potensi-potensi yang tidak berkembang. Ya, banyak potensi yang dimiliki oleh juz 26, tapi karena terhambat itu maka potensi-potensinya tidak berkembang. Ya, ini kalau secara fisik juga muncul. Yang pertama gangguannya mudah diamati. Jadi kalau juz 26 itu bermasalah secara rohani, bermasalah secara psikis, nanti pengaruhnya pada psikosomatisnya itu yang gampang diamati itu matanya itu gampang gelean, gangguan di mata. Paling enggak matanya sering gatal. Ya. Kemudian gangguan di THT, pilek, batuk, sariawan, kemudian di perut, dan itu double karena 20 itu 2 kali 10 itu perut, double 2 kali. Kemudian pada tangan, ini penyakit pada tangan itu seperti apa? Mungkin saja suatu saat itu bisa merasa seperti tangan itu tidak ada daya, atau apa, mungkin kram atau apa, tapi gangguannya itu justru ada pada tangan. Ini secara fisik gangguan-gangguan yang bisa dialami. Nah, persoalannya apa? Fusilat itu dibentuk dari huruf fa, sod, dan lam. Fusilat. Jumlahnya ini 57. Nah, sedangkan 57 ini bercabang. 57 itu dasar dan arahnya kemana? 57 itu. Karena 57 itu bisa berarti Quran. 57 itu juga bisa berarti nafsu. Jadi kebutuhan untuk memperoleh kejelasan secara detail. Kebutuhan diri untuk memberikan kejelasan secara detail. Menolak ataupun menerima kejelasan. Nah, ini dasarnya itu apa? Ini yang menentukan. Apakah dituntun oleh nafsunya semata-mata ataukah dituntun oleh nilai-nilai Quran? Itu yang menentukan.
ia akan terganggu secara rohani dan fisik serta psikologis ataukah tidak. Ini pilihannya, ini pilihannya. Karena itu yang disarankan bagi juz 26, Mbak, sudah setengah jam. Belum. Sudah setengah jam. Belum. Ini kan kontraknya setengah jam aja. Iya. Ya. 10 menit. Ya. Nih. Maka ikutilah fatabiu. Angkanya 74. Apa yang diikuti? Asidku. Sidku itu kebenaran. Jadi, apakah memilih untuk banyak berbicara atau memilih untuk diam? Itu ukurannya adalah kebenaran. Kedua-duanya itu netral saja. Jadi bisa yang muncul itu kebutuhan atau situasi yang memerlukan bicara, penjelasan yang banyak, atau tidak menerima apa-apa, menutup diri, menutup penjelasan maupun menutup diri dari memberikan penjelasan. Itu ukurannya harus kebenaran. Contoh, menutup diri tidak berbicara ukuran kebenaran. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal kalau tidak perlu dia tidak bicara. Yang cara mencegah supaya tidak gampang bicara itu selalu ngemut batu ya. Nggak ada permen karet mungkin waktu itu ya. Jadi yang diemut itu batu. Nah, kalau sekarang mungkin bisa memilih permen karet kali ya. Tapi kalau mau ikut itibak pada Abu Bakar yang ngemut batu, pakai batu gitu. Nah, tapi pada saatnya ketika dibutuhkan untuk berbicara, Abu Bakar juga berbicara. Pada saat Nabi Mi'raj, tidak ada orang-orang yang percaya. Semua mendustakan, menolak, membantah, minimal meragukan. Tapi Abu Bakar menunjukkan dia berbicara. Karena saat itu dia merasa bahwa harus berbicara. Dan bicaranya itu bisa mematahkan semua alasan, semua argumen. Bahwa apa yang diceritakan, apa yang terjadi, kalau itu Muhammad yang mengatakan, maka saya percaya. Nah, dengan itu, maka yang lainnya mulai ikut percaya. Karena dasarnya itu. Jadi dia bisa diam untuk tidak bicara, bahkan ngemut batu, tapi pada saatnya dia akan berbicara. Ini dasarnya itu adalah kebenaran. Maka ikutilah kebenaran itu. Lalu dari mana? Itu menjadikan dasar kebenaran. Memberikan penjelasan atau mendapatkan penjelasan yang rinci itu. Hendaknya diingat bahwa dia Allah memberi petunjuk. Yahdi, ya Allah itu memberi petunjuk bil wahyi, dengan wahyu. Wahyu yang qawi itu ya Al-Quran. Tapi ada wahyu dalam pengertian ilham, itu Allah memberikan penjelasan-penjelasan kepada hambanya yang merupakan kejelasan dari wahyu Quran. Ketika dikatakan pada surah 64 ayat 11, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi ketika orang itu imannya benar, dia ingin berbuat atas dasar keimanannya, maka ada jaminan yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk melalui hatinya. Nah, karena itu menekuni Al-Quran itu punya fungsi sebagai pancingan untuk mendapatkan petunjuk, kejelasan tentang apa yang ditelaah dari Al-Quran. Yang itu pemahamannya
itu akan ditanamkan, dihembuskan oleh Allah melalui hati hamba yang dikehendaki. Kalau hati itu senantiasa dapat bimbingan, dapat petunjuk semacam ini, ya maka sang hamba itu akan banyak terpelihara dari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah begitu, maka hendaknya takumu, kamu melihara as-sulhu, itu berarti perdamaian atau hubungan baik. Nah, jadi menjadi ukuran untuk diam, berbicara, mendapatkan penjelasan, menolak penjelasan, memberikan penjelasan atau menerima, itu ini hendaknya didasari bahwa apapun yang dilakukan itu dalam rangka mengukuhkan kedamaian dalam lingkungan atau hubungan baik di antara manusia, khususnya manusia-manusia yang beriman. Nah, selanjutnya, idfa'u, tetap pertahankanlah sifat jihad, kecenderungan untuk bekerja keras. Karena juz 26 itu umumnya memang bekerja keras. Kalau ada juz 26 itu kok melembosi, lebih banyak tidur, nah itu ya menunjukkan dia sedang bermasalah. Kemudian itu udah dasar potensi, wawunya itu dinamik, ditambah ada semutnya, namanya itu mesti dinamik. Ada yang ngakui. Oh, ada yang hadir loh, ini juz 26. Oh iya. Iya. Nah, saya lanjutkan. Lalu sebagaimana orang berjihad, itu tidak boleh dilupakan. Bekerja sungguh-sungguh, aktivitas dengan kesungguhan, bekerja keras, tetap tidak boleh lepas dari senantiasa zikir kepada Allah. Dan itu dikatakan dalam jihad itu kandungannya walatania fitri, jangan engkau lemah dalam berzikir kepada Allah. Nah, zikirnya itu apa? Kembali merujukkan sikap, niat, dan perbuatan pada Al-Quran itu bagian dari zikir. Senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah supaya nanti Allah memberikan petunjuk yang diharapkan itu juga zikir. Jadi yang namanya termasuk berdoa. Sebenarnya ini kalau ditambahkan itu ada penjelasannya tentang berdoa. Berdoa itu tidak, ini persoalannya itu sering ada definisi loh. Terus berdoa itu diartikan orang duduk sendeku, silo, terus ngangkat tangan. Nah, berarti yang tidak begini itu tidak berdoa. Itu karena ada definisi yang berdoa itu ngadep kiblat, terus mengangkat tangan, nunduk, terus menyampaikan harapan-harapannya, dihafalkan. Nah, padahal nyeladu orang itu juga bisa menjadi doa. Nyeladu orang bisa menjadi doa. Omongan itu bisa menjadi doa. Bahkan kerentek di hati harapan-harapan itu sebagiannya itu adalah doa. Karena itu perlu untuk banyak pikir itu supaya kerentek dalam hati ucapan atau sikap dan tindakan itu senantiasa didasarkan pada kebenaran. Untuk melatih ini supaya kondisi batiniyah itu senantiasa berada dalam lingkup suasana ilahiyah, maka latihannya itu melalui menyempurnakan sholat. Atqona, karena bahkan dalam segala hal itu sebenarnya Allah itu menyukai perbuatan yang dilakukan secara sempurna. Innallaha yuhibbu
Idza amalakumul amal ayyukinahu. Sesungguhnya itu Allah suka ketika seorang melakukan pekerjaan itu dilakukan secara sempurna. Karena itu sebenarnya bukan hanya sholat saja, pekerjaan-pekerjaan lain itu harusnya juga disempurnakan. Nah, menyempurnakan pekerjaan itu kan sering menjadi kelemahan manusia pada umumnya, karena ada hambatan sedikit itu terus mangkrak, nggak disempurnakan. Apa itu? Ele-elean tadi Allah mau kayak api. Padahal Allah menyukai yang sempurna, karena Allah akan mengukur siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya. Itu yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian mohonlah ampun atas perbuatan aniaya. Minta ampun itu jangan dibatasi kalau ketika merasa salah. Karena kita itu berbuat baik itu satu sisi itu kadang-kadang ada nyerempet kesalahannya. Kita baik pada orang karena perbuatan baik kita mungkin dia jadi malah sembrono. Dia malah sembrono. Misalnya kita selalu memberi sesuatu pada orang karena sering diberi terus malah menjagakan. Terus jadi nggak mau dia nggak mau. Jadi apa ya menjagakan itu apa ya? Ya menggantungkan. Jadi berbuat baik itu kadang-kadang ada efek yang negatif. Nah, ini yang sering lepas dari pemikiran dan pengamatan kita. Karena berbuat baik itu tetap harus mohon ampun. Coba idajah. Itu kan konteksnya itu justru terbukanya kota Mekah. Mekah kembali ke pangkuan orang-orang yang beriman tanpa pertumpahan darah. Tapi perintahnya fasabbih, wastaghfir, bertasbih dan istighfar. Karena dalam itu bisa saja ada ekses-ekses yang sifatnya negatif. Misalnya, ya kalau terkait dengan terbukanya Mekah itu kan ada orang yang kemudian takut berlebihan karena takut akan pembalasan, terus akhirnya ada yang pergi. Itu contohnya Ikrimah itu begitu terbuka kota Mekah itu langsung minggat ya. Baru mau kembali setelah dipanggil bahwa semuanya diampuni. Kadang-kadang orang itu juga berlebih-lebihan. Marah pada orang, ya marah itu kadang diperlukan, tapi misalnya marah secukupnya, tapi marahnya kebablasan. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu, ya mestinya hanya dengan tindakan ringan itu, tapi ada tindakan yang berlebih-lebihan. Misalnya nggak seneng kecoa itu, mestinya di tepuk satu kali wis mari, karena ini nggak penyakit juga jatuh sampai dijur. Itu kan tindakan-tindakan yang berlebihan. Nah, ini juga bagian dari adanya ekses negatif dari apa yang dilakukan. Sholat yang berlebihan, apalagi makmum jadi imam terus makmumnya ada yang tidak cocok baik bacaannya atau waktunya panjangnya, ya ekses itu seperti itu selalu ada. Terus imami rupane koyo wis kusuk wis enak, terus mari ono makmumnya terus kapok, terus imamnya sing iku jangan datang gitu misalnya gitu. Ini kan sesuatu itu kadang-kadang ada ekses. Maka perbuatan baik itu juga harus tetap utama. Zalimi atas segala perbuatan aniaya. Nah, dengan tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Perintah tobat itu tidak
diarahkan pada orang-orang yang durhaka. Justru tobat itu perintahnya pada orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu semua. Nah, itu untuk kembali pada rel kebenaran. Nah, kalau itu dilakukan, maka janjinya kami Allah akan ampuni. Kami Allah akan ampuni. Ciri mendapat ampunan dari Allah, nasroh, sadroh. Maka dadanya itu dijadikan lapang. Ini juga bisa menjadi indikasi ada kecenderungan juz 26 itu mudah mengalami sempit dada, sumpah dadanya sempit. Nah, ketika kebaikan diberikan, itu maka akan merasakan lapang. Nah, itu cirinya itu. Dari semuanya ini, kalau dijumlah adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita merujuk pada surah 12 ayat 34. Surah 12 ayat 34 bunyinya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahu innahu huwas samiul alim. Maka rohnya, Tuhannya memperkenankan doanya. Luar biasa. Jadi kalau itu dilakukan, juz 26 itu dungone mandi. Jadi sing lion-lione itu jauh didongakno, ya minta didoakan oleh juz 26. Kalau sudah ketemu juz 26 jadi itu jangan lupa untuk meminta didoakan. Apa enggak cukup berdoa sendiri saja? Enggak. Minta doa dari orang soleh itu diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Nabi itu pernah berpesan pada Umar bin Khattab, dan Ali. Kalau kamu nanti ketemu orang seperti ini, nah itu orang dari Yaman, dia itu namanya Wais Al-Qarni. Ketika kamu ketemu orang itu, maka mintalah, jangan lupa kamu untuk minta kepadanya supaya ia mendoakanmu. Nah, padahal ini baik Umar bin Khattab maupun Ali bin Abi Thalib itu termasuk orang-orang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Oh, sudah ada jaminan masuk surga, itu butuh apa meneh saja nih. Nah, tapi gitu masih dipesankan untuk minta didoakan Wais Al-Qarni. Dan kan begitu ketemu, ya beliau minta supaya Wais Al-Qarni itu mau mendoakan. Lalu Wais Al-Qarni itu sudah berusaha menyembunyikan diri, tapi masih ketahuan juga karena ada ciri khusus pada daerah di perut sampingnya. Maka ketahuan. Ya, Wais Al-Qarni itu dikenal sebagai manusia langit. Dia tidak punya derajat di dunia, tetapi menjadi pembicaraan makhluk-makhluk langit. Nilainya tinggi di antara makhluk-makhluk langit. Dia hanya sebagai pengembala saja. Ini orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah sempat ketemu Nabi. Pernah Wais Al-Qarni itu karena dia ngurus ibunya, pernah ibunya itu dititipkan, kemudian dapat pinjaman keledai untuk menempuh perjalanan dari Yaman ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, ternyata pas Nabi pergi tidak ada di Madinah. Dia tidak mungkin untuk meninggal waktu lebih lama lagi. Perjalanan waktu itu kan berbulan-bulan perjalanan. Dia kembali. Jadi tidak sempat ketemu Nabi, Tapi cintanya pada Nabi itu sangat tinggi. Dia dikenal sebagai manusia langit. Karena itu, walaupun di dunia dia tidak terpandang, tapi begitu wafat, itu ternyata orang-orang kampung belum mengurusnya. Ternyata sudah muncul orang-orang asing yang mengurus jenazah. Jadi dia dimandikan dan dimakamkan oleh para malaikat. Doanya itu tidak terhijab lagi.
seperti juz 26 tadi. Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Nah, itu punya ketajaman untuk melihat sesuatu, padahal dari sisi manusianya, dari sisi manusia itu dalam kondisi fragmen situasi semacam itu antara Yusuf dan Zulaikha, sisi manusianya itu ya bisa muncul keinginan. Ini karena itu melihat ada burhan, ada penanda, maka bisa tercegah. Jadi kan dikatakan si wanita menginginkan, si Yusufnya sendiri juga ada keinginan, tetapi dia tahu batasnya. Melihat burhan. Ini juga bisa terjadi, tidak hanya pada nabi, pada orang biasa juga bisa terjadi. Kapan itu saya menerima cerita seorang pengalaman ya, seorang laki-laki dia maunya diajak oleh wanita. Dia dulu mengatakan, sajane aku kepingin ya. Jadi diajak wanita sajane aku kepingin. Tapi terus ingat melihat ibunya, terus nggak mau. Nah ini contoh sederhana bahwa hal semacam itu, situasi semacam itu bisa terjadi pada manusia biasa. Maksudnya dia mendengar lagi, maka matanya, telinganya, penelusuran analisisnya itu semuanya akan memiliki ketajaman kalau semuanya itu dilakukan. Baik, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.